Dari semua brand yang masih bertahan, brand non teknologi yang masih bertahan di brand terbaik di dunia ya, itu ada nama Coca-Cola gitu ya. Menariknya nggak banyak yang bahas gimana Coca-Cola bisa bertahan di sini, terutama dari sisi behavioral science. Padahal begitu dibahas, saya pun kaget sejujurnya. Ternyata strategi behavioral science-nya luar biasa banyak gitu ya. Dan ini juga jadi testamen gimana kekuatan behavioral science untuk influence consumer. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Oke, jadi brand masih jadi salah satu hal yang paling dicari dalam hubungan dengan marketing ya. Sayangnya ilmu brand juga bukan ilmu pasti gitu ya. Kita nggak bisa dapat formula gimana sih cara bangun brand gitu dan sebagainya gitu ya. Kayak kita bisa dapat formula gimana cara nerbangin pesawat, gimana cara bikin aplikasi, gimana caranya benerin kamera, apapun itu ya. Dan itulah mengapa orang brand yang bagus harus dibayar mahal. Karena bicara logo aja itu baru satu bagian, padahal perusahaan banyak yang mau ngeluarin miliaran cuma buat bikin logo, padahal itu cuma bagian kecil dari strategi brand. Nah, kita balik lagi, kita ngomongin Coca-Cola kali ini gitu ya. Kita tahu beberapa tahun terakhir merek paling berharga di dunia itu banyak didominasi perusahaan-perusahaan teknologi. Ada Apple, Amazon, Microsoft, Samsung, dan lain sebagainya ya. Tapi di antara sedikit brand non-teknologi, Coca-Cola itu masih bertahan di nomor 7. Nilai market cap-nya itu, market capitalization-nya 270 miliar US dollar. Revenue-nya 43 miliar US dollar per tahunnya. Setiap harinya 1,9 miliar botol Coca-Cola terjual. Jadi kalau dirupiahin itu sama dengan 650 miliar atau sama dengan sepertiga GDP Indonesia gitu ya. 180 ini juga setingkat dengan 184 miliar botol 250 mililiter per tahun, atau sama kayak setiap orang di dunia termasuk bayi yang baru lahir itu minum 8 botol Coca-Cola per tahun atau hampir 1 botol per bulan. Gimana dengan Pepsi? Pepsi ini masih di posisi 32, tetap bukan brand yang jelek ya, ini juga brand yang bagus. Market cap-nya bedanya nggak jauh sebenarnya, 20 miliar dolar. Jadi Pepsi itu di 252 miliar dolar. Pepsi revenue ini menarik, 86 miliar dolar. Kelihatannya gede, tapi tunggu dulu. PepsiCo itu range produknya gede, bukan cuma minuman tapi juga makanan. Gitu. Kalau dilihat berapa jumlah Pepsi terjual itu 154 juta botol per hari yang ini ya. Kalau perbandingan coverage kita lihat Coca-Cola menang hampir di seluruh dunia, walaupun mulai kehilangan dominasi di Amerika Utara ya, termasuk Amerika Serikat, Kanada, tempat kelahirannya sendiri gitu ya. Tapi di luar itu Coca-Cola masih dominan sekali. Nah, menariknya adalah kalau kita ngelihat gimana Coca-Cola mendominasi ini gitu ya. Jadi saya nggak tahu apakah Coca-Cola bikin strategi ini karena mengerti banget behavioral science. Tapi kalaupun mereka nggak ngerti, buat saya, ini sejalan banget sama prinsip-prinsip behavioral science. Gitu. Yang pertama adalah bentuk botol yang konsisten ya. Botolnya kan unik, kita tahu dan banyak banget dipakai di beberapa contoh di beberapa kelas marketing, bahwa Coca-Cola itu salah satu yang menarik itu adalah dia bikin botol yang unik dan bisa banget dikenalin bahkan tanpa orang lihat, gitu ya. Nah, mereka ngerti banget gimana konsumen ngambil botol Coca-Cola ketika lagi nongkrong. Ya, ditaruh di ice bucket atau di ice box gitu. Terus habis itu ngerogoh tanpa ngeliat, terus gimana caranya tangan bisa ngenalin bahkan tanpa ngeliat. Gitu. Maka dari itu dia bikin botol yang amat sangat unik sehingga bisa dikenalin tanpa kita ngeliat gitu ya. Ini hal sepele tapi matters banget gitu ya. Kita seringkali ngalamin gimana kompetisi mati-matian di iklan di supermarket dan lain-lain, akhirnya kalah waktu di ujung, waktu dikonsumsi gitu kan. Jadi penting banget sejak awal visibility di market, seberapa searchable, seberapa reachable gitu kan, sampai akhirnya mudah ditemuin ketika mau dikonsumsi gitu. Dan nggak bisa yang nyepele ini nih ya, harus sadar, balik lagi ingat bahwa walaupun sepele gitu, tapi hal ini tuh sama aja kayak bagaimana kita nggak bisa berhentinya makan kacang selama toples kacang masih di depan kita. Kita harus ngejauhin dulu, baru tuh habis itu kita bisa berhenti makan kacang gitu ya. Kalau masih deket tuh bawah sadar tuh habis itu kita masih, loh kok udah makan kacang lagi? Kayaknya tadi udah berhenti kan, kayak gitu ya.
Itu satu. Nah, terus kedua adalah desain packaging yang konsisten gitu. Ini sering banget jadi kontradiksi gitu. Brand owner itu sering kali maunya packagingnya dinamis, rame, penuh desain gitu ya. Gonta-ganti terus supaya nggak bosen gitu kan. Terus habis itu semakin sedikit elemen desain yang dipertahankan, semakin kerasa baru gitu ya. Karena ada lagi yang baru, ada lagi yang baru dan fresh gitu ya. Nah, sayangnya otak konsumen itu nggak bekerja dengan gitu. Banyak brand owner terjebak di spotlight bias. Mereka mikir bahwa konsumen tuh aktif, conscious, perhatiin, brand ini keluarin apa sih termasuk packaging baru. Sayangnya enggak. Mereka nggak nunggu-nunggu mau keluar desain apa, mereka ya udah jalanin hidup seperti biasa aja gitu ya. Sehingga recognizability-nya dan searchability-nya itu seringkali lebih penting dibanding kualitas desain. Selama udah ngelewatin threshold bagus atau jeleknya, selama good enough, tinggal goalnya adalah gimana caranya supaya bisa dikenalin dan ditemuin gitu ya. Nah kalau kita ngelihat desain packagingnya Coca-Cola itu simple, konsisten, kayak elemennya tuh dipertahanin terus gitu kan. Warna merah kalau yang regular ya, walaupun ada putih yang no sugar sama hitam yang zero sugar, tapi ya itu warnanya dipertahankan sama logo type. Elemen lainnya tuh dipertahanin cuma sebagai pendukung aja. Nggak boleh nyuri panggung atau nggak boleh nyuri perhatiannya key element. Jadi buat sebagian orang bisa dibilang boring gitu-gitu aja. Tapi itu yang dibutuhin otak, cepet dicari, bisa mudah dikenalin, dan akhirnya orang bisa milih dengan cepat gitu ya. Jadi kadang-kadang kontradiktif antara kita mikir mau bagus dan sebagainya. Terus habis itu strategi yang ketiga yang juga amat sangat sejalan dengan behavioral science adalah momen minum. Hampir semua iklan Coca-Cola ada adegan momen orang minum Coca-Cola ya. Maksudnya lagi minumnya gitu ya. Kalau orang yang kepintaran bilangnya, kayaknya nggak perlu educate lagi deh bahwa ini minuman dan gimana cara minumnya gitu ya. Tapi sebenarnya ini serve dua hal. Yang pertama adalah hit mirror neuron. Saya pernah bahas ini ya di beberapa episode lalu gitu. Intinya manusia tuh punya saraf yang bikin kita bisa berempati dan merekonstruksi experience makan dan minum ketika kita lihat orang lain ngelakuinnya gitu ya. Jadi kalau lihat orang makan, orang minum dengan nikmatnya, otak kita tuh ngadirin gambaran itu juga di otak kita. Air liur pun diproduksi, bukan cuma ngegambarin tapi tiba-tiba kita air liurnya tuh lebih banyak gitu dan sebagainya gitu. Karena makan dan minum ini aktivitas yang amat sangat menular gitu. Beda sama lihat orang olahraga, bahkan pencinta olahraga pun nggak tiba-tiba berkeringat atau ngos-ngosan gitu ya. Jadi iklan Coca-Cola itu juga bikin konsumen merekonstruksi momen minum di otaknya ketika dia ngeliat ada adegan minum gitu ya. Dan ini juga pada akhirnya membangkitkan keinginan untuk saya juga mau minum Coca-Cola ya. Yang kedua adalah dia juga nge-serve untuk nge-recall memori dan sensation dari minum ini tadi gitu. Coca-Cola ini adalah bukan cuma Coca-Cola. Cola pada umumnya itu salah satu produk yang sensory driven. Ketika kita minum sensasinya banyak, bukan cuma rasa manis, tapi juga ada gremet-gremet di mulut ya dari sodanya itu ya. Dan itu bikin kita ingat, sensori selalu dekat dengan memori, ingat kan ya. Sensasi yang diterima sensori bikin memori jadi lebih vivid gitu ya. Dan akhirnya memperkuat memori dan memperkuat daya recall-nya gitu ya. Kalau nggak percaya coba aja gitu ya. Mana yang lebih bisa kita bayangin gitu kan. Minum air putih, minum es teh manis, atau minum Coca-Cola dingin gitu ya. Kalau seperti kebanyakan orang, urutannya persis gitu. Minum air putih itu sesuatu yang lebih susah dibayangin gitu. Dibanding es teh manis, dibanding Coca-Cola dingin. Nah, dia membawa itu banget dengan menghadirkan kesempatan untuk orang bisa merekonstruksi dan ikutan ngiler dalam tanda kutip dengan cara ngedorong itu tadi pakai barang adegan-adegan di mana orang minum Coca-Cola itu tadi gitu ya. Nah, terus habis itu selanjutnya dia juga punya iklan yang pendekatannya ASMR ya, yang pakai audio gitu ya, dan sensori. Sebegitu sadarnya Coca-Cola, sensasi yang dihasilkan produk itu luar biasa. Dia pernah ada iklan yang cuma close up aja tuh, Coca-Cola di dalam gelas gitu kan, buih-buihnya bergerak gitu, ada balok-balok ice cube yang berdentingan di gelas gitu ya. Dan ini bikin kita juga dengan mudah nge-recall memori kita tentang minum Coca-Cola gitu, dan otak kita juga bisa dengan mudah ngerekonstruksi bunyi soda yang berbuih itu kan, ada bunyi tuh yang gitunya kan gitu ya. Ditambah sensasi gremet-gremetnya di mulut tuh mulai juga kita bisa ini, dan kita pun mendadak craving Coca-Cola. Jadi mereka memanfaatkan itu luar biasa all out-nya. Terus habis itu yang paling penting lagi adalah tadi saya nyinggung soal memori dan sensori. Triloginya kan sebenarnya lengkapnya adalah memori, sensori, dan emosi. Ketika sesuatu yang emosional ditandai otak sebagai sesuatu yang perlu diingat gitu ya. Karena emosi itu cuma keluar ketika ada pain dan pleasure, dan otak kita itu selalu cari dua itu. Makanya begitu ada pain atau pleasure, emosional itu, otak akan langsung nempel gitu ya. Nah, emotional moment-nya si Coca-Cola ini luar biasa gitu ya. Memanfaatkan bahwa
emotional moment itu biasanya juga heavy sensasi gitu ya. Orang-orang trauma nggak bisa move on karena ada sensasinya gitu ya. Bukan cuma pernah disekap, tapi pernah disekap dan disiksa. Atau sekedar dengar suara orang menyeramkan itu bikin orang trauma. Bukan suaranya yang bikin trauma ya, tapi men-trigger trauma yang pernah ada. Jadi ada sensasinya, sensori gitu ya. Terus ada emosinya, membuat si memorinya juga jadi gampang recall gitu. Jadi luar biasa itunya, dan Coca-Cola ngerti banget ini. Setelah sensorinya dieksploitasi habis-habisan dalam tanda kutip ya, emosinya pun juga. Search deh, Google iklan-iklan Coca-Cola, pasti ada minimal salah satu dari dua ini. Pertama happy expression, muka senyum gitu ya. Yang kedua adalah happy moment, momen di mana orang nongkrong rame-rame gitu ya. Nah, ini serve 3 hal. Pertama, brand recall di saat happy moment gitu ya. Sama kayak sensory triggernya Coca-Cola, nge-recall kita tentang, oh Coca-Cola gitu enaknya. Tapi ketika kita lihat iklan Coca-Cola, kita nge-recall hal-hal positif gitu ya. Dan itu di-connect sama Coca-Cola. Bikin kita jadi, oh kalau happy moment, ingat Coca-Cola, yuk kita beli Coca-Cola gitu ya. Kalau saya lagi happy, oh ya udah. Kalau saya pengen happy, beli Coca-Cola. Kurang lebih gitu. Yang kedua adalah asosiasi dengan happiness. Otak kita pintar sekaligus nggak pintar-pintar amat. Ada yang namanya false attribution. Ada satu cerita ya, ini real cerita, real story. Ada researcher, itu researcher perempuan, penampilannya ya lumayan ya, dibilang menarik banget nggak, tapi lumayan. Itu ngelakuin interview di tengah tempat yang menyeramkan, jembatan gantung gitu ya. Terus habis itu dia interview orang yang lewat, laki-laki gitu ya. Semua laki-laki yang diinterview, terus habis itu di akhir interview dia kasih nomor teleponnya. Pak, kalau nanti ada yang mau ditambahin, ini nomor saya, telepon aja gitu ya. Ini sebenarnya cuma trigger. Nah, hasilnya sebagian besar cowok itu ngubungin dan ngajak ngedate gitu. Nah, ini sebenarnya peristiwa false attribution. Artinya otak kita gagal mengatribusi. Jadi body reaction, reaksi di otak kita waktu kita ketakutan karena di atas jembatan gantung itu ya, itu mirip banget sama body reaction ketika kita jatuh cinta. Deg-degan, adrenalin naik dan lain sebagainya. Tapi otak salah mengatribusinya. Ketimbang diatribusi itu sebagai sesuatu yang menakutkan, diasosiasikan sebagai, oh gue naksir nih sama nih cewek. Makanya mereka telepon dan ngajak ngedate. Nah, happy moment dan happy expression itu juga yang bikin kita bisa salah mengatribusi gitu ya. Jadi otak bisa kebingungan sebenarnya senengnya itu gara-gara momennya atau gara-gara Coca-Cola gitu. Jadi alhasil ada aja yang pasti false attribution dan senang itu diatribusikan ke Coca-Cola gitu. Jadi otak mengartikan Coca-Cola itu yang bikin senang dan kita pun beli lagi gitu. Jadi luar biasa kompleksnya behavioral science sampai ke sana ya. Yang ketiga adalah utilize positive mood gitu ya. Happy moment, happy expression bikin mood positif. Ketika mood positif, buying filter turun, kita nggak selektif. Dah beli apa aja deh, jangan rusak mood deh, ayo aja gitu ya. Makanya waktu liburan kita lebih boros karena positif mood. Efek yang tercipta juga sama di Coca-Cola, happy trigger yang didorong dan udah terasosiasi dan bikin mood positif. Dan buying filternya turun, ya udah deh beli Coca-Cola deh gitu ya. Kita nggak usah mikir-mikir banget. Dan untuk ngegenapin itu, Coca-Cola tahu harus di mana gitu ya. Maka dari itu mereka selalu masuk di berbagai sport event dunia karena banyak happy moment di sana, banyak celebration moment. Bahkan ketika kita kalah pun abis itu ya udah deh, yuk abis itu kita nongkrong di cafe, yuk kita celebrate kebersamaan kita, dan itu happy moment. Gitu ya. Bahkan walaupun Coca-Cola dan olahraga itu dua hal yang sebenarnya conflicting ya. Coca-Cola seringkali diasosiasikan bukan sebagai minuman sehat gitu ya. Dan maka dari itu mereka juga sering sponsorin event olahraga dunia, Olimpiade, World Cup dan lain sebagainya. Nah, terakhir itu Pepsi sadar akan hal itu dan makanya mereka mulai ikut masukkan ke sana. Sampai akhirnya, maksudnya nyponsorin event-event kayak gitu ya. Sampai akhirnya Coca-Cola nggak mau kecolongan lagi nih. Akhirnya mereka kontrak panjang event-event sekelas itu. Gitu. Jadi luar biasa Coca-Cola mikirin atau menjalankan strategi yang sejalan banget sama behavioral science untuk akhirnya mempertahankan itu. Oke, seperti biasa ada pertanyaan mengenai bahasan hal ini. Pertanyaannya sebagai berikut. Pemenang dari episode kali ini seperti biasa bisa dilihat di episode selanjutnya, maka dari itu jangan lewatkan marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya?
Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan. Dan jangan lupa subscribe juga Marketer TV di sini nih.